Assalamualaikum sahabat kampus semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menyimak setiap kajian dalam video pembelajaran advokasi ekonomi syariah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji secara singkat tentang urgensi penemuan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian penemuan hukum. Penemuan hukum atau rechtsbinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau oleh aparat lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Hasil penemuan hukum tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan mengkaitkannya kepada peristiwa konkret. Nah, mengapa rechtsbinding itu penting? Termasuk dalam sengketa ekonomi syariah, karena rechtsbinding dapat berperan sebagai proses yang diharapkan menjadi solusi dari sengketa yang muncul. Setiap sengketa yang muncul, termasuk sengketa ekonomi syariah, tentu membutuhkan solusi. Untuk sampai kepada solusi, membutuhkan proses. Proses tersebutlah yang disebut dengan rechtsbinding. Jadi tanpa rechtsbinding tidak akan ada solusi. Tanpa ada solusi, maka sengketa tidak akan mungkin berakhir. Kita masuk ke poin B, aliran-aliran penemuan hukum. Terdapat dua aliran yang dikenal dalam penemuan hukum, yakni aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial. Umumnya, aliran ini dianut oleh negara yang bersistem hukum Anglo-Saxon. Sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu dibentuk hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lainnya. Umumnya, aliran konservatif ini ditemukan di negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat beberapa aliran penemuan hukum yang populer. Ada aliran legisme yang muncul pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum kebiasaan di dalam masyarakat. Ada mazhab historis yang lahir disebabkan kemunculan aliran legisme. Mazhab historis ini dipelopori oleh von Savigny. Kemudian ada aliran begriff jurisprudence, lahir pada pertengahan abad ke-19 dipelopori oleh Rudolf von Jering. Ada aliran Interessen jurisprudence, lahir di Jerman pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap begriff jurisprudence. Kemudian aliran sosiologis Rechtsschule dibidani oleh Hamaker dan Hemans juga dilahirkan di Jerman. Aliran Freirechtsbewegung dan terakhir ada aliran hukum kritis. Satu-satunya aliran hukum yang lahir di Amerika Serikat sebagai respon atas pendidikan hukum, pengaruh politik yang kuat terhadap hukum dan kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Mengenai pandangan atau ajarannya, silakan sahabat kampus explore di lain kesempatan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sumber-sumber penemuan hukum. Terdapat beberapa sumber rechtsbinding yang dapat dirujuk oleh hakim dalam proses penemuan hukum, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, hukum kebiasaan, yang ketiga, jurisprudensi, yang keempat, traktat atau perjanjian, yang kelima, doktrin atau pendapat ahli hukum. Kelima sumber penemuan hukum ini dapat digunakan oleh hakim dalam proses rechtsbinding. Berbicara mengenai metode penemuan hukum dalam sengketa ekonomi syariah, ada dua kategori metode yang dapat dipakai, yaitu interpretasi dan konstruksi. Yang pertama, metode interpretasi ini berfokus kepada penafsiran tekstual. Ia terdiri dari beberapa macam bentuk metode. Ada metode substantif, interpretasinya dilakukan terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkan silogisme atau mengedepankan logika. Metode interpretasi formal atau autentik, interpretasi jenis ini dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan mencantumkan arti beberapa kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. Metode gramatikal, interpretasi dengan cara ini dilakukan dengan cara meninjau arti kata atau istilah yang terdapat pada undang-undang melalui menilai kata yang lazim dipakai dalam bahasa yang umum. Interpretasi historis
Interpretasi dilakukan dengan melihat sejarah terbitnya undang-undang atau meneliti sejarah peraturan-peraturan yang terbit. Interpretasi sistematis merupakan interpretasi terhadap undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Interpretasi sosiologis atau teologis, penafsiran hakim dilakukan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, lebih memperhatikan maksud dari bunyi nas. Interpretasi komparatif, yakni interpretasi dengan cara memperbandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salah satu yang lebih memenuhi rasa keadilan dan berkemanfaatan serta berkepastian hukum. Interpretasi futuristik atau antisipatif adalah interpretasi yang menggunakan peraturan-peraturan yang belum diberlakukan, seperti rancangan undang-undang atau RUU, atau penjelasannya yang memang belum memiliki kekuatan hukum. Interpretasi restriktif, penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit maksud dari suatu pasal di dalam undang-undang. Kebalikannya, interpretasi ekstensif, yakni penafsiran yang dilakukan dengan cara meluas, melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Interpretasi indisipliner, interpretasi yang dilakukan ketika menganalisis suatu kasus yang substansinya menyangkut berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir, interpretasi multidisipliner, yang mengharuskan hakim mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum. Selanjutnya yang kedua ada metode konstruksi. Metode konstruksi digunakan hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi kekosongan hukum. Tujuannya agar putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Menurut Rudolf von Jhering, ada 3 syarat utama dalam melakukan konstruksi hukum. Yang pertama, harus mampu meliputi semua bidang hukum positif. Yang kedua, dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, atau tidak boleh membantah dirinya sendiri atau melemahkan pendapat itu sendiri. Dan yang ketiga, konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan, yaitu konstruksi itu sendiri dan mampu menggambarkan dengan jelas sesuatu hal. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam konstruksi hukum di saat terjadi kekosongan hukum diantaranya adalah argumentum per analogian, metode berpikir analogi. Di dalam Islam, cara ini dikenal dengan qiyas. Konstruksi hukum ini digunakan bila hakim harus menjatuhkan putusan terhadap suatu konflik yang peraturannya belum tersedia, tetapi undang-undang mengatur peristiwa yang mirip dengannya. Ada argumentum a contrario, konstruksi yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan pengaturan menurut undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini, ditarik suatu simpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk ke dalam pasal tersebut, melainkan ada di luar peraturan undang-undangan. Yang ketiga ada Rechtsverschärfung atau penyempitan hukum, penyempitan atau konkretisasi hukum yang bersifat abstrak, pasif, serta bersifat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Yang terakhir ada fiksi hukum. Metode fiksi hukum yaitu menciptakan sesuatu yang belum ada atau belum nyata, tetapi untuk kepentingan hukum perlu diadakan atau dianggap ada. Dengan kata lain, sesuatu yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri, atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Selanjutnya kita masuk ke tahapan tugas hakim dalam menemukan hukum. Proses penemuan hukum oleh hakim dilakukan secara bertahap, agar putusan yang dijatuhkannya dapat sesuai dengan keadilan bagi para pihak yang bersengketa di persidangan, termasuk dalam sengketa ekonomi syariah. Beberapa tahapan penemuan hukum menurut Sudipno Mertokusumo adalah sebagai berikut. Ada tahapan konstantir. Pada tahapan ini, hakim mengkonstantir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya, dan para pihak wajib untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti dalam pembuktian. Dalam hal ini, kegiatan hakim bersifat logis dan penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan untuk menilai kebenaran fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Yang kedua, tahapannya adalah kualifisir, mengkualifikasi hubungan hukum
apakah tindakan salah satu pihak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau wan prestasi terhadap pihak lainnya, dan sebagainya. Yang ketiga, ada konstituir, menetapkan hukum dengan metode penemuan hukum dengan menggunakan silogisme atau penemuan hukum lainnya. Jadi ada 3 tahapan: konstantir, kualifisir, dan konstituir. Kita sudah sampai di kesimpulan pada video hari ini. Ada beberapa poin yang perlu kita cermati. Yang pertama, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Ia menjadi penting karena hasil temuannya dapat dijadikan dasar keputusan. Ini adalah urgensivitasnya. Yang kedua, terdapat 2 aliran yang dikenal dalam penemuan hukum. Ada aliran progresif, ada pula aliran konservatif. Yang ketiga, terdapat beberapa aliran penemuan hukum yang populer, yaitu legisme, historis, begriffs jurisprudence, Intersen jurisprudence, sosiologis Rechtsschule, Freirechtsbewegung, dan critical law. Yang keempat, terdapat beberapa sumber rechtsfinding yang dapat digunakan oleh hakim, diantaranya adalah perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Yang kelima, ada 2 kategori metode yang dapat digunakan dalam penemuan hukum, yaitu interpretasi dan konstruksi. Dan yang terakhir, yang keenam, konstantir, kualifisir, dan konstituir merupakan 3 tahapan yang dilakukan atau ditempuh oleh hakim dalam rechtsfinding atau dalam proses penemuan hukum. Inilah kesimpulan yang dapat kita peroleh dari video singkat hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan banyak manfaat untuk sahabat kampus semuanya, mencerahkan dan memperkaya pemahaman kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.